Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata atas ridhonya. Baik, anak-anakku kelas 5, halo. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Tentunya masih dalam materi pelajaran TK. Baik, anak-anakku kelas 5, untuk hari ini Pak Tris akan menyampaikan materi tentang menggambar garis dan bentuk. Ya, oleh karena itu silakan buku kalian dibuka dan nantinya disimak agar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik anak-anakku kelas 5, langsung saja kita mulai materi kita yaitu menggambar garis dan bentuk. Ya, kita buka presentasinya. Judulnya adalah menggambar garis dan bentuk oleh ya. Nah, materi kita, materi pokok yaitu vektor, yang kedua garis dan bentuk, yang ketiga pewarnaan pada garis, ya. Baik, akan Pak jelaskan yang pertama yaitu vektor. Apa itu vektor? Jadi sebelum Pak Tis menjelaskan vektor, Pak Tis mengingatkan kembali bahwa program Inkscape adalah program yang berbasis vektor. Ya, program apa? Program pembuat grafis. Jadi Inkscape adalah program pembuat grafis yang berformat vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah gambar atau format gambar yang disusun dari sekumpulan objek-objek seperti garis, kurva, huruf, dan warna. Ini adalah yang disebut dengan vektor. Ya. Kemudian format vektor digunakan untuk meminimalisasi penggunaan tempat penyimpanan data. Ya, jadi dengan format vektor ini, ya, maka data kalian tidak terlalu besar menyimpannya, gitu ya. Nah, kemudian jadi format vektor ini ketika kalian akan membesarkan dan mengecilkan gambarnya, maka gambar tidak akan rusak. Ya, jadi biasanya kalau gambar yang rusak itu tampak atau kelihatan pecah-pecah ya ataupun ngeblur. Itu adalah gambar yang tidak berformat vektor, gitu ya. Atau gambarnya menjadi berubah, tidak sesuai dengan asli ketika dibesarkan dan dikecilkan. Berbeda dengan file dari Inkscape yang berformat vektor ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan Pak Tris praktekkan ya, oleh karena itu disimak. Betul. Terus yang kedua adalah garis dan bentuk. Garis adalah kumpulan titik-titik. Sedangkan kurva adalah kumpulan titik-titik yang disambungkan. Ya, jadi garis itu awalnya adalah titik-titik yang dikumpulkan, bisa dideretkan, bisa dikumpulkan ya. Bisa berbaris ke kanan atau ke kiri ya, dibariskan begitu, maka akan membentuk seperti garis, gitu ya. Nah, garis kurva adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan. Kalian bisa melihat buku ya, buku kalian bisa dibuka pada halaman 159. Nah, itu contoh kurva dan garis seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk memperjelasnya atau untuk lebih jelasnya kalian bisa ikuti praktek sekarang. Praktek berikut ini Pak Tris akan mempraktekkan tentang membuat garis dan bentuk ya. Silahkan kalian bisa memperhatikan. Pak Tris harus keluar dulu dari sini. Nah, kemudian Pak Tris akan masuk ke Inkscape. Ya, seperti ini. Nah, kita akan memulainya. Kita atur dari kertasnya dulu. Klik menu file, kemudian pilih dokumen properties ya. Pilih page. Nah, kita pilih, kalau potret kan berdiri, kertasnya berdiri. Nah, kita pilih yang landscape, kertasnya tidur atau horizontal. Nah, kalau sudah kita tutup. Klik. Nah, kalau sudah, kita akan membuat objek lingkaran. Kita pilih grid, circle, ellipse, and arcs. Klik di sini, kita buat lingkaran.
Ya, nah, perhatikan ya, sudah. Jadi kalau sudah, kita pilih select and transform object, ini diklik, kemudian pilih warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mengatur garisnya. Garisnya ini kan masih warna hitam ya. Kita bisa mengaturnya menjadi warna yang lain dan juga ketebalan yang berbeda. Caranya, kalian harus klik objeknya, kemudian pilih objek. Pilih fill and stroke. Nah, akan muncul kotak dialog fill and stroke. Kalau sudah, kita bisa mengubah dari garisnya ini ya, garis luarnya ini. Caranya klik stroke style. Pilihnya seperti ini, tetap ya. Kemudian width-nya kita lebarkan menjadi, nah kita akan membuat gambar semangka. Jadi gambar semangka itu kulitnya akan tebal ya, sehingga garisnya juga kita tebalkan, misalkan 20 ya. Kalau sudah enter, ini sudah ya. Kemudian warnanya kita atur, warnanya bisa atur dari sini bawah ya, di sini, atau dari stroke paint kita bisa atur di sini. Kita akan membuat warnanya hijau yang tua, karena buah semangka kan kulitnya tua, hijau tua. Nah, kalau sudah selesai, kita pilih, kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat semangka ini tidak lingkaran ya, tapi menjadi dibelah ya. Caranya, kalian klik edit path by node, kemudian pilih yang lingkaran ini, bukan yang kotak-kotak nih ya, tapi yang lingkaran. Kita klik, ketahan, geser. Nah, ini bentuknya menjadi seperti ini, semangka yang sudah dibelah gitu ya. Kalau sudah, pilih select and transform object. Kalau sudah, selanjutnya kalian bisa melihat pada halaman 163 ya, di situ penjelasan dari fill and stroke. Di situ ada tadi ketika kita akan mengatur garisnya ya, kita pilih menu yaitu objek, kemudian pilih fill and stroke. Nah, kita lihat di sini ya, kita akan mewarnai garis tepinya ya, kita pilih stroke style. Kalau mewarnai garisnya, pilih stroke paint ya. Kemudian di sini ada warna flat color ya. Flat color itu artinya warna solid ya, warna yang utuh. Kemudian ada linear gradient. Nah, linear gradient ini tipe gradient dengan perpindahan warna berdasarkan garis lurus. Kemudian ada radial gradient, tipe gradient dengan perpindahan warna yang membentuk lingkaran dari luar ke dalam atau sebaliknya. Atau bisa berupa pattern. Pattern itu adalah pola warna. Atau yang terakhir adalah swatch. Nah, kembali seperti semula ya. Ini adalah untuk mewarnai garis ya, dengan menggunakan stroke paint. Kalau macamnya atau modelnya bisa menggunakan stroke style, kita pilih untuk mewarnai pakai stroke paint. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah, ini masih kurang ya. Kurangnya apa? Jadi kita akan membuat biji-bijinya di sini. Kita pilih lingkaran lagi, kemudian selanjutnya kita buat bentuk. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena ini tadi sudah kita rubah dengan menggunakan edit path by node. Cara mengembalikannya, kita pilih ya, kita pilih lingkaran yang penuh lagi. Kalau sudah, kita pilih ini, pilih edit transform object ya, select transform object. Berikutnya kita warnai. Warnanya ini bisa kembali ke objek, kemudian ke fill and stroke lagi ya. Ini stroke paint-nya aja yang dirubah. Oh, dari stroke style. Ini ketebalan garisnya kita ganti 2 gitu aja ya. Terus stroke paint-nya kita ganti. Ini enter dulu. Kemudian stroke paint-nya ini warna merah ya. Nah, ini garisnya maksudnya merah. Nah, terus sekarang fill warna dalamnya. Kita pilih warna merah. Gitu ya. Sudah jadi. Nah, kalau sudah, kita beri warna atau kita pindahkan ke dalam sini ya. Nah,
kita butuh banyak, oleh itu kita copy saja. Caranya Ctrl C ya. Kemudian setelah Ctrl C atau copy ya, kemudian Ctrl V. Nah, ini bisa. Artinya itu Patris tadi menekannya banyak beberapa kali sehingga kita bisa melihat, kita tinggal mengambil saja. Karena pada Inkscape ketika kita paste, kita paste itu akan menumpuk atau ada pada satu tempat sehingga kelihatannya menumpuk. Ini kurang satu, kita tinggal tekan Ctrl V saja. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, seperti ini untuk membuat gambar buah semangganya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan all fresh toko buah ya. Caranya kita pilih ikon teks ya. Klik di sini saja. All fresh. Kalau sudah, pilih ini lagi, kita besarkan, tidak harus sama hurufnya, boleh yang lain, terus warnanya boleh yang lain juga. Fresh ya. Kemudian kita akan mengetik lagi toko buah. Nah, ini pilih select lagi. Ini fontnya bisa diganti dari text dan text and font. Berikutnya pilih yang normal saja, yang hurufnya kecil-kecil ya, yaitu Arial atau Arial. Nah, ini yang round. Kalau sudah, apply terus close seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita pindahkan. Ini kurang kecil, kita kecilkan. Nah, warnanya bisa kita ganti. Mau diwarnai apa? Merah boleh. Kemudian kalau misalkan yang ini kita ganti sesuai buku ya, warna biru boleh. Atau yang agak tua. Nah, seperti ini aja ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat objek ya, garis dan bentuk ya. Kita sudah selesai untuk praktek ini. Jadi kalian tolong betul-betul perhatikan. Jadi ketika kalian membuat atau praktek sendiri membuat objek pada Inkscape ini, kalian sudah bisa menjalankannya dengan baik dan benar ya. Nah, kemudian ketika kalian membuat sebuah objek atau gambar di Inkscape, jangan lupa setelah selesai kalian harus menyatukannya menjadi satu, atau istilahnya adalah grup ya. Nah, caranya kita select semua sini ya, kemudian pilih objek, pilih grup. Nah, ketika sudah di grup, maka ketika kita pindahkan maka ikut semuanya ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah logo ya. Jadi misalkan punya toko buah, bisa dibuatkan logo seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. Patris akan lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Jadi tolong tetap disimak, bersambung ya. Nah, kemudian tugas kalian apa? Tugas kalian adalah pelajari buku TIK bab 7. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Yang belum, silahkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian semuanya ya. Semoga bermanfaat. Patris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.